وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات, as-shaimin, as-shaimat, jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di pagi hari yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama kita rangkai rasa syukur tersebut dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjidul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Sabtu 29 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan dengan 29 Maret tahun 2020 Miladiah. Telah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Dr. Haji Syarif Husin SAG MSI yang akan menyampaikan tausiahnya. Begitu, mari bersama kita buka majelis tausiah subuh kita pada hari ini dengan sama-sama menta'amul kitab Al-Haziniyah wa Kulidatul Solihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sampai dengan menjelang waktu syuruk nanti kita dengarkan majelis tausiah subuh yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Syarif Husin SAG MSI. Fa'alaihi tafadhal maghfura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi ijazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anakku, para remaja, para pemuda dan pemudi yang hadir pada kesempatan yang insyaallah penuh rahmat dan berkah ini. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, utamanya nikmat hidayah, iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa beramaliyah pada hari ke-29 puasa Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban alam suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Sehat ya? Semoga kita dapat menuntaskan ibadah kita, utamanya puasa Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti sore pemerintah, Kementerian Agama dan juga lembaga lainnya, lapang, pengadilan, ya, ormas-ormas Islam akan
meru'yatul hilal ya sebagai syarat ya untuk menentukan ya kapan jatuhnya 1 Syawal. Ya, tadi malam dapat bocoran di Maluku mana ya. Hari ini lebarannya. Nah. Tahun-tahun yang lalu kan heboh di Indonesia ini ada 4 kali lebaran. Kalah ke Bang Toyib. Bang Toyib 3 kali lebaran enggak balik-balik. Ini 4 kali lebaran. Ya, yang pertama itu An-Nadir Goa, Sulawesi Selatan. Waktu itu kan. Nah, besoknya Naksabandia di Padang, di Sumbar. Ya. Besoknya Muhammadiyah. Besoknya terakhir pemerintah. Jadi 4 kali lebaran. Entah tahun berapa itu ya, lupa. Yang kemarin, tahun kemarin ada juga tuh di Jawa Tengah yang lebarannya duluan. Ya, 3 hari. Saya lupa daerah mana itu ya. Pas tokoh agamanya di wawancara, saya sudah menelepon Allah bahwa besok sudah masuk lebaran. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ya tentunya kita di sebuah negara yang berdaulat, mempunyai negara, ya pemerintahan, bahkan punya kementerian agama pula, ya kita turut pemerintah. Jadi nanti sore mereka akan melakukan sidang isbat penentuan, ya. Tapi kemungkinan besar, bapak-bapak, ya bulan itu masih di bawah ufuk. Baru terjadi konjungsi ijtima itu besok, ya. Jadi hari ini masih di bawah ufuk. Nah, kalau sudah di atas ufuk, walaupun masih sangat muda, itulah yang namanya wujudul hilal. Itulah yang sering jadi kontroversi. Ya, muncul 2 pendapat itu, wujudul hilal. Karena kalau wujudul hilal itu dipedomani oleh Muhammadiyah Hisab. Ya. Jadi hari ini belum terjadi konjungsi. Konjungsi adalah ijtima, garis lurus antara bumi, matahari, dan bulan. Kalau hari ini sudah terjadi konjungsi, maka pasti ya nanti maghrib itu bulan sudah di atas ufuk. Itu tergantung nanti ketinggiannya. Kalau ketinggiannya masih sedikit sekali, belum imkan ru'yat lah. Apapun imkan ru'yat, imkan ru'yat itu batas minimal. Ya, batas minimal bulan bisa diru'yat. Itu namanya imkan ru'yat. Ketinggiannya ditentukan oleh Mabim. Mabim itu majelis agama di Asia Tenggara. Anggotanya adalah Kementerian Agama di Asia Tenggara. Ya, atau pemerintahan di Asia Tenggara yang merespon penduduknya yang beragama Islam. Mereka namanya Mabim. Nah, kriteria Mabim itu minimal 3 derajat. Kalau belum 3 derajat, mustahil bulan kelihatan. Nah, gitu ya. Itulah namanya ilmu falakiyah, hisab dan ru'yat. Hisab jangan disalahkan, benar. Ya. Muhammadiyah itu benar berdasarkan hisab. Ya. Ru'yat juga ya benar, melihat ru'yat. Karena kaidah puasa adalah berdasarkan ru'yat. Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berbukalah, berpuasalah di saat kamu melihat bulan, ya, dan berbukalah atau berhari rayalah tatkala sudah melihat bulan baru maksudnya. Ya, jadi kaidah yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Hisab menghitung ketinggian sudah muncul apa belum. Maka kalau hisab yang penting sudah di atas ufuk, walaupun 1, sekian derajat, yang penting sudah di atas ufuk,
tanggal 1 lagi. Nah, secara kebetulan insya Allah ya hari ini belum ijtima. Muhammadiyah juga tidak menentukan besok lebarannya. Ya, besok masih tanggal 10, tinggal 30. Jadi di istiqmal. Ya, kalau bulan belum wujud, jadi istiqmal jumlah bilangan puasa itu 30 hari. Yang berikutnya tidak boleh pula kita mengatakan, berarti kurang kalau puasa 29 hari. Enggak, ya. 29 hari, 30 hari tetap puasa Ramadan itu 1 bulan. 1 bulan itu hakadha, wahakadha, wahakadha. 1 bulan Qomariyah itu segini, 30. Awhakadha, wahakadha, wahakadha. Atau segini, 29. Itulah bulan Qomariyah itu sebulan namanya. Jangan dikatakan kurang. Ustaz, kalau puasa kita 29 hari berarti kurang sebulan. Tidak kurang. Ya kadang 29, kadang 30. Kalau bulan Samsiyah tahun Miladiyah kadang 31. Nah, bulannya 31 kan? Ada yang 30 hari sebulannya, ada yang 29, bahkan ada 28. Itu bulan Februari itu. Kelang seberapa tahun ada bulannya 28 hari. Gitu ya. Maka kalau ada anak lahir tanggal 28 Februari, ulang tahunnya 5 tahun sekali. Muncul lagi ada tanggalnya 28. Gitu ya sekalian. Jadi insya Allah ya, bahkan Menteri Agama juga beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan kemungkinan besar kita berhari raya tanggal 31 Maret atau hari Senin ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita masih puasa ke-29. Insya Allah nanti malam masih tarawih ya. Insya Allah Bapak-bapak bersemangatlah ya, mumpung masih ada bulan Ramadan. Ya, Allah menyiapkan. Justru itulah endingnya ya, kita semangat lagi. Bapak-bapak kalau sepak bola ya sudah injury time-nya masih belum ada gol, itu lebih semangat lagi. Dia nak menang gitu kan, karena sudah waktu ujung-ujung ya. Siapa tahu, wallahu a'lam, Allah memberikan karunia malam Lailatul Qadar itu di penghujung malam bulan Ramadan. Karena adanya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Tuhan sekalian, sekali lagi silakan beramal dan sempurnakan ibadah puasa dengan zakat fitrah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, itu mukaddimah pengajian kita. Ya, alhamdulillah walaupun terlambat saya datang. Ya, kasusnya sama Pak dengan tahun kemarin. Ya, kejebak lupo. Bukan lupo pengajian Ustaz. Masuk dari Demang Lebar Daun, masuk ke Jalan Macan Kumbang 14 belok kanan. Jauh tuh. Sampai di Geraha Person yang ada tempat resepsi pernikahan situ, di portal dihalangi besi itu. Nah, jadi keluar lagi Macan Kumbang, masuk ke Soekarno-Hatta, sana ke lampu merah Macan Lindungan. Itu 15 menitan. Keluar lagi, keliling sana, gitu ya. Jadi kasusnya sama, lupa bahwa di situ tuh di portal, ya persis di samping Geraha Person tempat pernikahan situ ya. Kalau lewat situ enak, pas keluar ujung Pak Jo Ujung ya, ujungnya di Pak Jo ujung sekali, tinggal keluar muter. Biasa tiap kesini kan, lewat situlah. Ternyata subuh itu di portal. Ya cuman alhamdulillah ya. Terlambat sedikit itu ya. Bahkan di mana tuh ya, baru belokan di simpang 4 itu sudah azan.
dan azan berkumandang. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, pada kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, mari kita mengkaji sebuah kajian ilmu yang pernah disampaikan oleh Ibrahim bin A'dham. Bapak ibu sekalian, Ibrahim bin A'dham adalah seorang ulama sufi, ya, yang biasa kalau sufi itu senang mengembara, berjalan dari satu daerah ke daerah lainnya, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral, pencerahan, tausiah lah kalau zaman sekarang, ya. Kalau bapak-bapak mau kedatangan mubaligh dari satu daerah, itu kadang-kadang kita ingin mendengarkan tausiah. Ya. Nah, suatu ketika Ibrahim bin A'dham datang ke kota Basrah. Penduduk Basrah menunggu kedatangannya. Dan terjadilah dialog. Ya, dialog, pengajian terus, kajian terus. Di antaranya jamaah bertanya, "Wahai Syekh, kami ini sudah lama mengenal Allah. Kami ini sudah beribadah kepadanya. Kami senantiasa memohon dan meminta kepadanya. Tapi kenapa wahai Syekh, seolah-olah doa kami ini tidak didengar? Bahkan kesannya, ya, tidak sampai. Kira-kira amal perbuatan apa yang menyebabkan doa kami tidak didengar? Jangankan dikabulkan, sampai pun tidak." Ya, itu jawaban dari Ibrahim bin A'dham. Iya, ya, doa-doa kalian panjatkan, jangankan dikabulkan, ya, sampai pun tidak kepada Allah, karena ada 10 amal kebaikan. Maaf, karena ada 10 amal kejahatan yang kalian lakukan, bertolak belakang dengan dikabulkannya doa. Ya, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, ya, wa mat'amuhu haramun, fagudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ada orang yang musuh niat, bajunya kumal, wajahnya kusut masal, yang berdoa kepada Tuhan, ya Rabbi, minta ini, minta itu. Tetapi Allah melihat pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, fagudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Cak mano aku nak ngabulkeun, ya, wong pakaiannya, makanannya, minumannya haram, itu kata Tuhan, gitu ya. Maka kalau ingin dikabulkan doa, Bapak Ibu sekalian, ya, ingin dikabulkan doa, maka ya penuhilah amalia-amalia yang baik sehingga doa itu dikabulkan. Ya, kalau syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi, pasti doa akan dikabulkan. Ya, yang sering menyusup ke jiwa kita ini adalah merasa ragu-ragu, dikabulkan apa tidak doa saya, kan gitu ya Bu ya. Nah, mulai sekarang jauhkanlah itu, perasaan pikiran seperti itu jauhkanlah. Ini dikabulkan apa tidak doaku ini, yakinkan doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya sudah kita penuhi. Maka oleh sebab itu ketahui, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 hal yang doa dikabulkan. 1, ya, Bapak Ibu mempunyai anak turunan yang solih solihah, itu bentuk dikabulkannya doa, gitu ya. Yang kedua, murah rezeki. Ya, murah rezeki itu bentuk dikabulkan doa. Ya, termasuk keberkahan umur. Siapa tahu umur bapak-bapak itu sebenarnya tidak ada di alam dunia ini sudah 10 tahun yang lalu. Siapa tahu umur bapak-bapak itu tidak ada di sini ini sudah 5 tahun yang lalu. Tapi berkat doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkanlah umurku untuk ibadah kepadamu. Sehatkan badanku, mantapkanlah iman dan keyakinanku. Sehingga dengan doa tersebut umur kita sampai hari ini itu bentuk dikabulkan doa, karena itu rahasia Allah.
Ya, kita nggak tahu sebenarnya umur kita ini pendek, cuma 20 tahun misalnya, cuma 40 tahun. Berkat ada amaliyah yang Allah senang berkenan, ya sampailah hari ini, bahkan sampai hari esok, bahkan mungkin 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun lagi, bahkan mungkin sampai maksimal, ya. Dan karena kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, siapa tahu. Nanti yang kedua, dikabulkan doa dalam bentuk panjang umur, berkah umur, gitu ya. Yang ketiga, cash. Memang banyak dia cash itu kontan, dia minta ini langsung kontan. Nah itu tentu ya hanya bapak ibu lah yang tahu, gitu ya. Minta kepada Allah, di samping usaha sudah, berdoa juga iya terus. Oh, tiba-tiba berhasil, itu cash. Ya, sekali lagi intinya dikabulkan. Ya. Nah tadi yang dikabulkan tapi ditangguhkan itu ada nanti di akhirat. Ya, dia bingung, ditunjukkan kepadanya, inilah pahala yang kamu akan rasakan. Alangkah hebatnya, alangkah banyaknya. Inilah doa-doa yang senantiasa kamu panjatkan selagi hidup di dunia dulu. Nah, dia dikumpulkan jadi satu. Nah, itu. Ya dikabulkan tapi ditangguhkan nanti. Bertanyalah para masyarakat ya waktu itu, ngapa doa kami seolah-olah tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah. Nah kata Ibrahim bin Adham, ada amaliyah yang biasa kamu lakukan yang menyebabkan doa terhambat, ya terhambat naik ke surga, naik sana, terhambat naik ke haribaan Allah. Yang pertama, aradtumullaha walam ta'iddu haqqahu. Itu beringat. Ya, kalian sudah mengenal Allah tapi tak mau melakukan, memenuhi kewajiban kepada Allah. Maaf, kalian tidak mau memenuhi hak Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, walam ta'iddu haqqahu, kalian tidak memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Satu, cuma hak Allah, diibadahi. Ini kita kadang-kadang minta, maaf bukan kita ya, mudah-mudahan orang di luar sana lah, gitu ya, minta kepada Allah tapi ibadah tidak pernah, kira-kira gitu. Itu intinya. Aradtumullaha walam ta'iddu haqqahu. Kalian meminta kepada Allah tetapi tak pernah beribadah kepadanya. Kalau menyembah tidak, tiba-tiba memohon, itu yang paling tinggi itu Pak. Memohon tapi tak menyembah. Sholat tak pernah, zakat apalagi, misalnya kan syariat-syariat itu blank. Minta kepada Allah, dari mana jalannya dikabulkan doa? Kalau begitu dibalik dong surah Al-Fatihahnya. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Masih mendengar, masih mendingan berdoa dulu baru menyembah. Ini berdoa menyembah enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk didengarkan doa kita, sembahlah Allah. Menyembah Allah itu kewajiban kita. Allah disembah itu hak Allah. Hak Allah untuk diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu Bapak sekalian. Yang kedua, araftumur rasul wa taraktum sunnatuh. Kalian mengenal Nabi, bahwa Muhammad itu utusan Allah yang terakhir, tapi meninggalkan sunnahnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita tidak, ya, dan sudah kewajiban kita laksanakan, minta kepada Allah. Nah sekarang ada pengajian pula, Bapak Ibu, makanya kalau habis sholat berdoa itu pasnya. Habis menyembah baru minta. Ya,
Dan waktu kita sholat pun pada hakikatnya doa. Makanya sholat itu adalah doa dengan varian yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu berdoa, belum tentu sholat. Tapi kalau Bapak Ibu sholat, sudah pasti berdoa. Selesai sholat, berdoa pula. Sebelum berdoa, berzikir pula. Menyebut namanya. Insya Allah Bapak Ibu, syarat dan ketentuannya kita penuhi baru minta. Yakinkan dalam hati kita, doa kita pasti diijabah. Ya, maka Nabi pernah berpesan kepada Muaz bin Jabal, duduklah dulu. Waktu itu Muaz bin Jabal sering, ya masih muda, Muaz bin Jabal itu, Assalamualaikum, berlari. Ya, kayak di Masjidil Haram lah, ya Masjidil Haram kan wajar. Karena kalau kita diam di situ kayak ketumbur orang tawaf kan, itu kecuali. Kalau agak di belakang sedikit, ya boleh. Ya. Jadi Muaz bin Jabal itu kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari, gitu kan? Suatu ketika disetoplah Nabi. Duduklah dulu. Wajlusu fil masajid ba'da shalah. Duduklah dulu. Bacalah doa. Paling tidak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu paling tidak. Ya, jadi itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan ya sering juga oleh imam, walaupun statusnya sunnah, habis sholat Nabi berlihat ke samping, atau bahkan 180 derajat menghadap jamaah. Ya, untuk memperlihatkan bahwa Nabi berzikir, kan gitu. Kadang-kadang 45 derajat, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri, gitu ya. Dan berdoa. Tuh ya sekalian. Jadi itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sunnahnya yang harus kita lakukan. Ya, dari mulai tata cara makan sampai ibadah, sunnah Rasul. Ya, makan dengan tangan kanan, tak boleh makan berdiri. Itu sunnah Rasul, Pak. Gitu ya. Ada guru saya waktu di S3, ya, namanya Profesor Dr. Jalaluddin. Ya, sudah almarhum beliau. Beliau itu adalah ya ahli filsafat pendidikan. Profesor Dr. Jalaluddin yang rumahnya di belakang Istana Gubernur. Beliau benar-benar orang yang tawadhu. Apa yang dikatakannya ia laksanakan. Suatu ketika dia diundang untuk membaca doa di resepsi pernikahan. Ya, dia menyanggupinya. Datanglah dia ke resepsi pernikahan dengan status sebagai pembaca doa. Dia sampai di resepsionis isi buku tamu. Yang itu tuh masih kosong, ya, belum begitu banyak yang hadir. Mungkin agak sedikit miskomunikasi dan juga memang masih banyak waktu. Jadi organizing EO-nya itu belum nyambut kan gitu ya, belum nyambut dan memang belum waktunya lah kira-kira begitu. Dan juga tidak ada yang kenal kayaknya kan. Masuklah beliau ke ruangan itu, memang kelas mewah bapak-bapak. Bingung beliau itu, tempat duduknya mana? Ya, pakai karpet yang tebalnya mungkin 1 senti ya. Maksudnya tebal nian karpetnya di hotel berbintang. Bintang 5 apa bintang 7? Ada bintang 7. Sakit kepala bintang 7. Saking mewahnya. Mana tempat duduknya? Nanyalah sebentar sama yang di situ ya. Mana tempat kursinya? Oh ini standing party. Ya, resepsi tanpa duduk, dengan berdiri.
berdiri gitu kan. Dia tidak babi ibu sana sini, pulang. Pulang aja pulang, nggak ada beban. Ya pulang. Maka waktu pas dipanggil, itu semua heran. Kok kenapa tidak datang? Ya alhamdulillah lah ngambil kebijakan digantilah oleh yang lain. Cuman Baso Kito ini Pak jadi bingsal ya. Kemana lah? Para Pak Prof itu terkenal sangat tepat waktu, tidak pernah ingkar janji. Ya kok tidak datang? Digantikan yang lain. Nah besok-besoknya ya ada utusan ya kira-kira mengklarifikasi kenapa tak datang. Ya dia sedang sambil bersihkan halaman rumah, dia pas datang utusan ya disambutlah dan duduklah di meja teras. Nah yang datang utusan itu diceramahi oleh beliau. Ya kira-kira menghadiri resepsi pernikahan itu sunnah Rasul, besar sekali manfaatnya. Ya bahkan ada doa itu sunnah Rasul, termasuk doa itu termasuk sunnah Rasul memberikan doa kepada pengantin. Bagaimana doa saya mau dikabulkan Tuhan, sementara acaranya jauh dari sunnah Rasul. Kalian makan minum sambil berdiri, ya bahkan mungkin saja kalian makan minum sambil ngobrol bisnis ini bisnis itu. Itulah yang standing party tadi itu sekalian. Ya ada lah biasanya 2-3 kursi lah atau 10 kursi khusus untuk yang dia disadel ya, yang mungkin tidak bisa berdiri lama dan lain sebagainya. Itu kosong sama sekali, diceramahinya. Ya, bagaimana nanti dikabulkan doa sementara kamu mengadakan acara jauh dari sunnah Rasul. Berdiri dan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, ya acara-acaranya berbau barat semua, gitu ya, alun-alun musiknya barat semua, sementara kamu minta doa dari saya. Jadi malu, jadi malu lah utusan tadi, ya mungkin disampaikan. Itu saking komitmennya beliau terhadap sunnah Rasul. Jadi itu intinya. Membaca doa di walimah itu adalah sunnah Rasul dan sangat bagus dipanjatkan doa. Tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan sunnah, jadi saya tidak mau, gitu ya sekalian. Itu contoh sekalian, ya kita jangan sampai sudah mengenal Rasul tapi tak mau melakukan sunnahnya atau meninggalkan sunnahnya. Yang ketiga, arabtumul Quran walam ta'malu bihi. Kalian galaknya membaca Quran tapi tidak mau mengamalkan apa yang kalian baca. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita tidak di situ. Artinya kita tetap baca Quran, sedikit demi sedikit kita perhatikan apa yang kita baca dan kita amalkan. Man qara'al Quran faztazharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Ya, siapa orang baca Quran dan memperhatikan isi bacaannya dan mengamalkan apa yang dikatakan Quran, halal kata Quran dia halalkan, haram kata Quran dia haramkan, adkhalahul jannah, pasti dia masuk surga. Coba sekalian ya, dengan baca Quran yuk kita amalkan isinya. Kalau sudah rajin mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan ya lebih mudah Allah mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian yang belum lancar membaca Al-Quran, jangan khawatir. Kenapa? Ya, orang yang belum bisa baca Quran dengan niat belajar, lanjutkan. Man qara'al Quran fahuwa mahirun. Siapa orang baca Quran mahir membacanya. Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan bersama-sama malaikat-malaikat yang mulia. Wa man qara'aha
wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun falahu ajrani. Dan siapa baca Quran dia terbata-bata membacanya, berat mengucapkan hurufnya, bahkan ragu terhadap bacaannya, falahu ajrani, dia mendapatkan nilai 2 pahala kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca Quran itu berpahala. Membaca Quran belum tentu, Pak. Membaca WA belum tentu. Kecuali WA-nya yang ada wejangan nasihat mungkin ya. Tapi kalau baca Quran pasti. Bahkan 1 huruf saja 10 kali lipat pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tiap 1 huruf 10 kali lipat kebaikan. Itulah baca Quran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran 1 halaman, dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berapa huruf? Cuman jangan nian aku ngitung sampai kalkulator. Bukan ya. Tapi betapa banyaknya fadilah keutamaan baca Quran. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, apaakum nikmatallahi wa lam tashkurulah. Kalian jalanian makan karunia Allah, rezeki dari Allah, nikmat Allah, tapi tak pernah bersyukur. Nah, itu dapat mengakibatkan doa tak sampai. Ya. Maka salah satu syarat mensyukur nikmat Allah, ucapkanlah. Kalau mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau melakukan pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai pekerjaan, apapun pekerjaannya yang dapat membawakan kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur nikmat. Ya, pagi-pagi bangun sudah syukur nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian aku. Terus sekalian, ternyata kita masih dihidupkan. Syukur nikmat namanya. Tuh ya. Saya teringat bapak-bapak dengan kisah sahabat, bukan sahabat maaf ya, guru saya, tadi guru di S3 ya, dulu pernah S1 namanya Dr. Haji Adib Kailani, mubalik juga dia. Waktu beliau meninggal, saya hadir bapak-bapak. Baru sekitar berapa menit saya duduk dengan beliau, tiba-tiba Gubernur Sumsel datang juga. Waktu itu Pak Syahrial Usman. Rupanya sahabat beliau waktu sama-sama di OKMU. Nah, karena dia gubernur dan sahabatnya, berani dia ngomong sama istrinya. Saya cuma dengar baik. Ya, karena saya tidak kapasitas, bukan apa-apa, kan tidak berani. Tapi kalau dia gubernur Sumsel dan dia sahabatnya di OKMU, nanya, Bu, kapan kakak ini meninggal? Ya, ibunya bilang, istri almarhum bilang, tidak tahu. Loh kok tidak tahu? Tadi malam tuh beliau ngisi pengajian. Pulangnya sudah larut malam. Ya mungkin karena pulangnya larut malam. Jadi biasanya dia bangun jam 3 baca tahajud. Saya bangun. Saya tahajud. Dia masih tidur di atas tempat tidur. Gitu kan? Mungkin kecapean. Kan gitu ya. Tapi karena sudah waktu subuh, ya saya bangunkanlah. Karena sudah subuh datang kan. Pas saya bangunkan, bergerak semua. Badannya sudah kaku, sudah bergerak, sudah goyang semua. Jadi saya tidak tahu apa jam 1 malam, apa jam 12 malam, apa jam 2 malam gitu ya. Sampai tidak tahu. Nah jadi Pak Ibu sekalian, tidur itu adalah kembang kematian. Kalau pagi tak bangun lagi, kembang menjadi buah. Tatkala pagi bangun lagi, syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup. Tuh ya, mensyukuri nikmat Allah. Berikutnya, ya, araftumul jannata wa lam tatlubuha. Kalian sudah tahu, ya, ingin bahkan masuk surga, tapi kalian tidak pernah beramal untuk masuk surga. Insya Allah kita sedang beramal, Bu ya. Bukan hanya sekadar ingin masuk surga, tetapi kita melakukan amalia. Dari mulai kewajiban puasa, kewajiban sholat, kita penuhi. Ya, Insya Allah
masuk surga galau. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya arab benar. Ya, tetapi kalian malah melakukan amal perbuatan neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk surga itu mudah, gitu ya, murah. Buang duri di jalan, senyum, melaksanakan kewajiban, murah, dah kate bayarannya. Datang ke masjid, berjamaah sholat, datang ke masjid mendengarkan pengajian, dah kate bayarannya. Tapi kalau masuk neraka itu mahal. Beli narkoba berapa harganya? Minuman mahal, minuman itu ganja. Kata orang itu narkoba itu per gram. Ya, bahkan orang yang berbisnis narkoba itu kan luar biasa sekali kan. Jadi nak masuk neraka itu mahal, bapak-bapak. Narkoba sekian, minuman itu berapa lah? Ya, minuman keras itu, ganja apalagi, ya pokoknya mahal. Maaf, naudzubillah ya, ya lacur, pakai bayaran semua. Naudzubillah min dzalik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Jadi zina itu bebayar mahal. Masuk neraka tuh, masuk surga murah. Yes. Ya, murah sekali. Ke masjid tidak pakai bayaran. Ya, perangkat kondangan tidak pakai bayaran. Itu senyum tidak perlu bayar. Ya, senyum kepada orang ketemu ramah tamah. Ya, linul kalam, lemah lembut dalam berucap. Itu maka dari bilang wa'alaihi faliyaqul khairan aw liyasmut, masuk surga lah itu. Apalagi kewajiban dilaksanakan, puasa udah bayar, ya bahkan menyehatkan, ya seolah-olah sehat badan kita ini dengan berpuasa, yakin. Jadi sekalian, ya. Berikutnya araf syaitan walam tuharabuhu, ya kalian bermusuhan dengan setan. Wa ataqtubuh, tapi kalian menaatinya. Ya, ngajak bermusuhan dengan setan, tapi justru kita ya mengikuti ajakannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan. Berikutnya araftumul maut falam tasta'iddulah. Kalian mengatakan bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tak pernah mempersiapkan kematian. Mudah-mudahan tidak demikian, karena kita pada hakikatnya melaksanakan ibadah ini adalah benar-benar sedang mempersiapkan kematian, mempersiapkan amal, maksudnya bahwa kita ini akan mati dan mati itu butuh amal. Jadi ya sibuk-sibuklah untuk mempersiapkan amal menuju kehidupan yang lebih jauh lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya yang ke-9, ya adfantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian ikut memandikan, mengurus jenazah, mengkafani jenazah, ya tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita mendengar ada yang meninggal dunia, ada sahabat saya di sini di blok berapa tuh? Lorong 1, 2 lewat jembatan satu ke kiri, ya Pak Ahmad Mastur, ya itu nanti sore ketiganya, ya insyaallah saya hadir, ya itu sahabat akrab waktu di Sekayu dulu, ya bapak-bapak dari kematian itu ambillah hikmahnya, ya saya dipinta oleh keluarganya untuk mimpin sholat jenazah. Tapi kebetulan ada anaknya, saya serahkan sama anaknya. Terus saya mimpin doanya. Bayangkan bahwa dengan kehadiran, dengan matinya, dengan kehadiran kita di tempat musibah, ambil pelajarannya. Ya Allah, sekarang saya memandikan jenazah. Jangan-jangan besok saya yang dimandikan. Ya Allah, sekarang saya menyolatkan jenazah. Mungkin besok saya yang disolatkan. Ya Allah, sekarang saya ikut menguburkan jenazah. Jangan-jangan besok saya yang dikuburkan. Bapak-bapak, ibu sekalian,
Itulah iktibar. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah begitu, dikabulkan doa. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, asghaltum bi uyubi ikhwanikum walam ta'tabiru bi uyubi anfusikum. Kalian sibuk memeriksa aib orang lain, tapi tak pernah memeriksa aib diri. Itulah yang menyebabkan doa kalian tertolak. Ya, bak pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Alangkah indahnya kalau dibalik. Tuba liman saghala aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memeriksa aib diri dan meninggalkan aib orang lain. Bapak Ibu sekalian, mari apa yang ada kekurangan dari kita perbaiki. Inilah momen terbaik untuk meningkatkan amal, mengintrospeksi diri, sehingga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya pasti, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku memohon kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah orang-orang yang berdoa. Ya, tuh pasti ujibu da'watad da'i idza da'a, akan mengijabah doa-doa bagi hambaku yang memohon. Pasti. Syarat ketentuan dipenuhi, pasti dikabulkan. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Ada dialog nggak? Tidak ada ya? Sampai isyrok ini. Pada salah sudah pas isyrok ya. Silakan untuk sholat isyrok setelah ini. Bapak Ibu sekalian, kita endingkan, kita tutup ya. Selamat ya berhari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana wa ahlana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana wa ahlana wa jami'il mu'minina wal mu'minat fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa tahiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.